Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat An-Nahl nomor 16 ayatnya yang ke-78. Kalau kita bikin judul yang kontemporer, buka telinga, buka mata, buka hati nurani, dan buka mulut untuk membela Al-Quran. Kenapa kita harus mengungkap judul ini? Karena kita itu sudah diberi nikmat oleh Allah yang begitu besar. Awalnya kita tidak tahu apa-apa ketika lahir, dengan sebab proses tiga hal ini, sehingga kita bisa memaknai hidup yang sebenarnya. Itu pertama telinga, kedua Allah memberikan mata, dan ketiga hati nurani. Di sini ujungnya supaya kamu bisa bersyukur, artinya kita bisa menggunakan ketiga potensi itu. Ya meskipun prosesnya ya sesuai dengan pertumbuhan secara biologis, umur semakin dewasa, fisik semakin besar dan kuat, maka pertumbuhan asam, awal, abosor, dan afidah juga semakin mantap, sehingga kita bisa beribadah dengan tiga potensi itu. Kemudian kita juga harus melihat bahwa tiga potensi itu dijelaskan di dalam Al-Quran ayat lain, misalnya dalam surat Al-Isra misalnya ayat yang ke-36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu tidak boleh bekerja, tidak boleh berbuat, tidak boleh bergerak pada sesuatu yang kamu tidak tahu. Kenapa? Karena inna sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, mata, dan hati nurani itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita tidak taskurun menggunakan potensi yang tiga itu, maka kita akan punya tanggung jawab besar dari Allah. Seperti apa kita mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani? Kaitan surat An-Nahl ayat 78 dengan surat Al-Isra ayat 23. Baik, sebelum kita jelaskan 2-3 ayat sebagai ciri khas tafsir Maudhu'i, kenapa judulnya diangkat? Karena akhir-akhir ini di medsos begitu ramai dan bahkan menjadi perdebatan di seluruh umat Islam yang lebih 1 miliar di dunia. Karena ada 2 kejadian yang sesungguhnya tidak harus terjadi. Ya. Itu pertama yang di Swedia, Denmark, itu ada orang yang membakar Al-Quran. Namanya yaitu Rasmus Paludan, seorang senator atau politikus yang sangat terkenal dari partai yang bikin, meskipun pada waktu legislatif hanya mendapatkan 1,8%. Tetapi dia terkenal adalah orang yang anti Islam dan anti imigran, sehingga dia menginginkan supaya Swedia itu masuk ke NATO. Erdogan di Turki dia menolaknya, sehingga marah. Awalnya sih marahnya kepada Erdogan ke Turki, tetapi kenapa sih harus Quran yang dibakar? Itu yang nggak rasional dan nggak faktual. Ya, kemudian tentu saja perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga umat Islam yang dikomandoi oleh Erdogan marah di dunia, minta mengutuk dan minta diadili. Tetapi pemerintah di sana itu justru malah sepertinya melindungi. Nah, ini kejadian pada tanggal 21 tahun 2003. Di hari berikutnya, yaitu hari Ahad, terjadi lagi perobekan Al-Quran yang dilakukan oleh Edwin Wagenfeld. Jadi Edwin Wagenfeld ini hanya merobek, tetapi juga karena berurutan harinya,
si Wagenfeld ini, sehingga juga umat Islam merasa awal sebabnya kenapa ayat ini harus dibahas oleh kita, ya karena kita punya potensi tadi. Makanya saya rumuskan as-sam'a, pendengaran, sebagai alat untuk menerima informasi atau ilmu dari Al-Quran atau dari guru, dari manapun itu diterima oleh as-sam'a. Kemudian kita harus melihat realitas kenyataan baik di Quran yang teks atau not'i maupun di alam, yaitu kejadian di masyarakat itu dilihat oleh kita baik di medsos dan lain sebagainya. Kemudian kita juga diberi afidah, hati nurani. Seperti apa hati nurani kita terhadap kejadian ini? Lalu saya tambahkan tadi, buka mulut. Artinya kita harus teriak lah, harus mengecam itu minimal. Kalau punya kekuatan ya harus ya dengan kekuatan. Meskipun kejadian berbeda dengan dulu ketika Khalifah Utsmani di Turki, ketika di Romawi ada orang yang merobek dan membakar Al-Quran, maka Khalifah mengutus pasukan bala tentara yang kuat, itu ujungnya ada di perbatasan, kemudian di akhirnya itu ada di Irak, di Turki. Itulah dulu ketika terjadi orang yang menghina Al-Quran, maka kemudian penguasa bergerak, Khalifah bergerak. Kita hanya bisa ya teriak atau mengecam lah. Kita bersyukurlah beberapa negara Islam seperti Malaysia atau negara yang Turki, kemudian Indonesia juga sudah mengecam, meskipun diwakili oleh Menlu. Gak apa-apalah, minimal ada yang teriak mengecam. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, alasannya kenapa sih sebenarnya mereka harus membakar Quran? Kalau beralasan tadi untuk bisa kebebasan ekspresi, mengekspresikan dalam sebuah kebebasan berpikir, bergerak, nah saya kira mereka nggak jujur, karena mengekspresikan sebuah gerakan dalam tindakan yang seperti membaca Al-Quran itu kan tidak dibenarkan faktor sosial, ya, karena kita bergerak itu dalam agama kita harus tidak menyinggung perasaan orang lain, meskipun ada kebebasan. Ya, kita kenal misalnya di dalam hadis, isma syi'ta fa innaka mayitun, silakan kamu hidup, tetapi perlu ingat hidup itu kamu bakal mati. Jadi kebebasan itu kebebasan dibatasi. Jadi kebebasan yang terkendali lah. Isma syi'ta fa innaka mayitun wa amal ma syi'ta, silakan kamu bekerja, beramal, tapi fa innaka masyun bih, perlu ingat kamu dibatasi, akan diberikan pahala kalau baik. Kalau amalnya salah ya azab. Wahbub ma syi'ta, bahkan silakan kamu bercinta sepuasnya, tapi fa innaka mufariquh, mencintai siapapun apapun itu kamu pasti berpisah. Kalau diartikan kebebasan berekspresi, dan memang hanya mereka yang tidak beragama atau ragu terhadap agamanya. Kalau mereka konsisten kepada agamanya, tidak mungkin melakukan itu. Makanya di dalam pengertian kita ada liberal yang kebablasan, atau tadi ekspresi kebebasan yang kebablasan, bahasa kita. Tidak boleh kebablasan, sebab apa? Ada batasan-batasan. Nisa hukum hartulakum, nisa hukum hartulakum, paktu harsakum anisitum. Itu dalam surah Al-Baqarah kan ya. Perempuan itu, istri itu seperti ladang, silahkan kamu melakukan apapun sekehendak kamu, itu kan bebas, tetapi dibatasi oleh hadis Rasulullah, ya, la taqau kama taqul bahimah, tidak boleh kamu menggauli istri seperti hewan, itu batasannya. Ya, makanya di dalam istri kan dimulai risal, utus dulu delegasi, itu ada dua, al-qublah wal mu'anakoh, cium dulu istri dan rangkul dulu, jangan gaplek seperti kuda, tidak boleh. Itu aja batasan, musim bebas tadi. Atau mungkin kalau ada seorang yang datang ke tempat ceramah, Pak, gimana saya ngomong di sini? Kata yang undang, ya bebas, tapi hati-hati kalau dibebaskan sama yang undang, jangan seperti saya dulu punya kisah tahun 82. Saya datang ke daerah yang di situ, maaf, daerah P3 gitu, tahun 82.
Lalu saya tanya, Pak, ngomong apa saya di sini? Oh, bebas saja pakai bebas. Nah, gitu, bebas saja. Ya saya karena disuruh bebas, udah saya ngomong di situ partai dulu tiga, P3, Golkar sama PDI. Saya pertama aman-aman saja ketika bicara tentang lambang-lambang partai. Lambang partai pertama adalah Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah yang punya Baitullah Ka'bah. Insya Allah nanti akan dua, satu aman min haub, aman dari rasa takut, dan alju, tidak akan lapar. Yang gembira mereka memang orang P3. Tetapi begitu saya ceritakan, di Quran juga ada yang menjelaskan tentang syajaroh, pohon. Tetapi idyubayinata syajaroh, ingatlah ketika dulu Rasulullah dengan sahabat berlindung, berbeat di bawah pohon namanya Baitur Ridwan, bukan diartikan pohon beringin gitu. Nah ternyata begitu saya ngomong pohon beringin, langsung ada apa yang ke depan saya, lalu diledakkan itu pistol dan bom bedil panjang. Nah udah saya dibawa ke Dan Ramil saat itu, tidak harus itu tempatnya. Lalu saya tanya, Pak, saya salah apa saya? Apa yang salah diri saya? Dia bilang, Pak Kiai, itu tadi Pak Kiai ngomong sesuatu yang ada yang tersinggung. Kenapa tadi ngomong-ngomong tentang pohon beringin itu tidak sama dengan pohon beringin? Itu ada yang tersinggung, makanya kami amankan, begitu bahasanya. Bebas, tapi memang tidak boleh ada yang tersinggung, ya kan? Ini contoh, Pak. Ada tamu datang ke rumah. Mangga, saya sok bebas saja, anggap rumah sendiri. Ya bebas memang. Tapi si tamu harus tahu, jangan sampai masuk ke kamar yang pribadi. Itu batasannya. Kalau bebas boleh ngambil ini, ngambil itu. Tapi kalau sampai masuk ke kamar pribadi atau isi pribumi lewat di toel, itu kan tidak boleh, itu batasannya. Bebas terkendali gitu Pak. Ya. Nah sekarang bebas, bikin ekspresi. Tapi perlu ingat, ada sosial, ada norma-norma etika, ada agama. Kalau sampai menyinggung masyarakat kan tidak boleh. Sekarang bebas karena membakar Al-Quran, tapi kalau sampai tersinggung umat Islam nggak boleh. Jadi karena mereka tidak pakai etika dan pakai agama, ya bisa begitu. Jadi tidak jujur lah gitu. Nah, bagaimana tidak jujurnya? Tidak menguntungkan, merugi. Oh kamu mau ke NATO nggak boleh, dibakar Quran. Ketika umat Islam ada di negara non-Muslim yang minoritas, lalu pakai jilbab, dikritik juga sama mereka, gak boleh. Harusnya kan kalau jujur, kami juga mengekspresikan kebebasan. Kenapa harus dilarang? Itulah mereka. Kita meskipun sebenci apapun, saya belum pernah ada umat Islam membakar Injil. Belum pernah. Saya belum dengar. Tahu bapak-bapak, belum pernah ada umat Islam membakar Injil. So tidak boleh. Dan ini bukan sekali membakar Quran, udah beberapa kali ya. Nah saya kira ini kasusnya. Kenapa kita harus membahas ini? Karena ini tanggung jawab kita. Apalagi minggu lalu sudah sampaikan di dalam surat An-Nahl berapa kemarin itu, wa anzalna ilaika tibyana likulli syai'. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai tibyan. Bayani tibyan itu menjelaskan yang rinci dari berbagai kebutuhan manusia. An-Nas itu di dalam tafsir semua manusia butuh kepada Al-Quran. Meskipun hudalin nas tadi petunjuk bagi manusia, dinas oleh hudalil mutakin. Maksudnya petunjuk bagi manusia secara umum, kalau dia ikut, kalau dia paham, kalau dia iman. Kalau tidak ikut, tidak iman, dibatasi oleh hudalil mutakin. Petunjuk itu sebetulnya manfaatnya al-manfaat lil mutakin, bagi orang yang takwa. Kalau ada manusia datang Al-Quran, mungkin saja tidak bisa mendapat manfaat. Kenapa? Ya karena fikuli bimarodun, hatinya berpenyakit. Seenak apapun makanan, ayah duren, ayah daging kambing, sate, tapi bagi yang diabetes dan darah tinggi gak bisa manfaat duren sebanyak apapun, ya kan? Kenapa? Ada penyakit. Lampu terang benderang, listrik manfaat bagi kita, tapi orang yang buta, jangan yang buta, yang sakit mata bukannya perlu sinar, malah ditutup. Tutup tuh mengganggu. Nah, itu memang ya penyakit. Orang tuh terganggu dengan Al-Quran karena memang
minimal pun menyakit. Karena itu tadi Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah telah mengeluarkan kamu manusia. Ya khususnya Islam di sini kum, ya khususnya. Tapi kum di sini juga dalam masalah tafsir semua manusia ternyata. Kan tidak hanya umat Islam yang keluar dari perut ibunya. Kafir juga keluar dari perut ibunya. Jadi kum di Quran ada mana umum, ada mana khusus. Tapi kum di sini melalui tafsir umum manusia. Semua keluar dari perut ibunya. Nggak ada yang keluar dari perut bapaknya. Ada orang Sunda keluar dari perut ibunya sebut jelema, keluar tina lobang emak. Tapi lamun keluar tina lobang bapak nggak bukan jelema, nama jelepa. Kan nggak ada jelepa. Semua juga jelema. Ini saya kira umum semua. Nah, setelah kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Lalu Allah berikan as-sam'a, pendengaran, penglihatan. Kenapa? Karena memang proses yang bisa manfaat memberi ini dulu. Telinga dulu. Meskipun ya kalau cepat untuk menerima ilmu dalam penelitian itu presentasinya melihat lebih banyak. Melihat itu sekitar 60% lebih dari 100. Kalau melihat banyak ikro, baca artinya melihat. Kemudian mendengar itu hanya sekitar 20 lebih. Ada yang mengatakan 86, dua potensi as-sam' wal basar. Yang lainnya stimulus, mulai tangan, mulai pemikiran. Saya kira ini kajian tentang keilmuan. Tetapi awalnya manusia itu as-sam' dulu, Pak, mendapat informasi. Kalau orang barat itu, Pak, kalau ada penyanyi, mereka dekat supaya anaknya bisa nyanyi. Bahkan beberapa orang barat yang ketika sedang hamil kemudian beli kaset lalu ditempelkan di perutnya, tujuannya supaya anaknya bisa nyanyi, padahal anaknya itu masih di dalam perut. Tahun berapa saya lupa, 2000-an ke sana, ada orang ibu-ibu begitu keluar dari turun dari panggungnya, dia sedang hamil, pengen dipegang, mungkin nggak berkah gitu ya. Itu kan sudah kejadian lama sebetulnya. Orang-orang barat baru menemukan kemarin manfaat dari mendengar itu. Kita ada sebut pendidikan pranata. Pendidikan pranata itu pendidikan sebelum orang dewasa atau dewata, belum lahir malah. Saya ingat Profesor Dr. Rahmat Jatnika, Rektor UIN Bandung, ketika diceramah membawa surah Al-Maryam, ya, itu menjelaskan tentang gen. Apa yang disebut gen di Al-Quran? Bahwa kaget masyarakat pada saat itu karena Maryam itu membawa anak tanpa bapak, padahal disebut keluarga kamu itu tidak seperti kamu, orang baik-baik. Tapi kok kenapa kamu, kok orang tua kamu, kakek kamu semua baik-baik, kok kamu malah punya anak tanpa bapak? Biasanya kalau bapaknya baik, nininya baik, anaknya juga baik, kenapa kamu kok tidak baik? Kata Prof. Janika, itulah manfaat dari ketika ada orang hamil, kemudian ada sholako 7 bulan, lalu baca Yasin, ada yang 4 bulan. Bahkan dia sampaikan, kenapa ada ajaran hadis Nabi mengatakan, kalau bayi lahir, maka sunat diadanin dan dikomatin. Padahal belum paham tentang adan komat. Maksudnya ini pendengaran, kalau dibaca adan yang komat ya pasti baik lah gitu. Kalau ada orang sedang hamil 4 bulan atau 7 bulan lalu baca Yasin, baca Quran, itu kan bisa baik gitu. Ya, itu pemahaman para ulama dari teks hadis tadi itu. Meskipun teknisnya memang ya diundang tetangga pada datang ketika selamatan 4 bulan 7 bulan. Orang lain ngaji Quran malah si ibu nan hamil malah kajuru ke dapur gitu, nyelinung di dapur. Bapak nak lain ngaji Quran, kalau ribut urusan ranginan, urusan cai gitu. Meskipun begitu gak apa-apa, yang penting ada wakilnya kan. Ketika Quran dibaca, artinya anak itu bereaksi gitu. Sampai ada tafsir Isyari yang kita kenal, Pak ya. Apa tafsir Isyari? Alama khilafi dohiri. Jadi maknanya tidak sesuai dengan teksnya. Kalau ada orang ingin anaknya ganteng, maka baca surat Yusuf. Tapi surat Yusuf kasep kan, ganteng kan. Kalau anaknya ingin cantik dan ingin lupa yang memuaskan serta solehah, baca surat Maryam. Tapi ini contoh saja, ulama mengatakan begitu. Baca surat Yasin, sebab Yasin penuh ilmu. Baca surat Al-Muluk. Ini namanya tafsir Isyari. Kenapa kita sekarang setelah Al-Quran yang menjadikan hudan linnas, petunjuk dan
biasa Quran sebagai keyakinan umat Islam tidak bisa berubah. Seperti sampaikan kemarin, kalau konflik tentang ideologi keyakinan itu bisa perang, Pak. Itu ya. Sekali lagi itu surat An-Nahl ayat 78, la'alakum tashkurun, dengan potensi yang tiga itu kita bersyukur, beribadah maksimal. Ini saya lihat di dalam tafsirnya, Pak. Tafsirnya di dalam Ibnu Katsir juga ada. Saya lihat di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari nomor 6502. Ini tentang hadis ini. Kenapa kita tadi menyelesaikan persoalan orang yang menghina Quran, membakar Quran harus dengan surat An-Nahl ayat 78, sorry. Karena ada hadis begini, Pak. Man adali waliyan faqad bazarani bil harab. Barang siapa orang yang memusuhi waliku, maka seolah-olah dia telah menyerang aku dengan terang-terangan. Itu hadis qudsi. Barang siapa orang yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya dia sama dengan sudah menyerang aku secara terang-terangan. Artinya apa? Menyerang terang-terangan. Dia harus perang, dia sudah berperang kepada aku dengan terang-terangan, harus dilawan gitu, Pak. Sebab Pak Tadua lebih misi mata itu, musuh itu bagaimana perlawanannya. Tapi kalau sudah menyerang dengan terang-terangan, perang yang ofensif, ini artinya mereka lebih dulu sudah menabuh gedang perang, gitu berhadis Bukhari tadi itu. Siapa saja yang menghina waliku, itu tafsirnya bisa nabi, bisa rasul, bisa habaib, bisa ulama, bisa guru, dan bisa semuanya Quran dan Islam. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran, maka seolah mereka sudah ngajak perang kepada kita. Kalau kita tidak melawan, bagaimana? Ya, tadi itu seperti dulu zaman Khalifah, ketika Quran dirobek saja, dibakar saja, sudah mengangkat senjata mereka. Tuh, kita cuma bisa apa? Ngecam, itu pun apa? Udah bisa. Makanya kalau diaplikasikan hadis ini, sebenarnya kita harus melawan dengan cara yang kita mampu. Tapi Salman Rushdie dulu diancam oleh Iran. Siapa yang membawa kepala Salman Rushdie, maka akan dibayar jangan mahal. Sebab hadisnya memang tadi sama mereka dengan sudah menabuh pedang perang. Tuh, itu tuh misalnya si Edwin Gempel tadi tuh, orang Belanda yang hanya merobek saja. Misalnya, ini kalau ada sepakat sesuai dengan hadis Bukhari tadi, ya tidak dilarang dalam konsep Islam. Kalau memang tadi kita ingin melawan dengan seperti apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Tapi sekarang kan nggak ada yang berani, gitu. Nggak ada komandonya. Memang hadis itu rumpunnya seluruh ada, Pak. Rumpun yang kedua, ada 3 rumpun sebenarnya. Yang kedua, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in afdhala min adai ma afdhaltu alaihi. Tidak ada seorang hambaku yang bertakarub kepadaku yang lebih baik daripada dia menunaikan kewajiban yang telah aku wajibkan. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah melakukan yang terbaik itu apa? Maftaradtu alaih, kata firman Allah di Al-Qur'an. Aku yang sudah wajibkan seperti apa? Lakukan, itulah yang terbaik. Ya. Salat sunat, salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa wajib, zakat, itu kan ya apa yang wajib tadi. Silakan. Ya. Bagaimana selanjutnya? Rumpun yang selanjutnya, wala yazal abdi yataqwa ilayya binawafil. Tidak ada hambaku yang terus-menerus melakukan sunnah, baik tahajud, baca Quran, apalagi infak, sholat sunat, Kemis, Senin, terus surat puasa Daud. Tidak ada hambaku yang terus-menerus melakukan yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza hababtuhu kuntu sam'u ladzi yasma'u bih. Apabila aku sudah menyintai orang yang melakukan sunnah itu, maka telinganya aku jaga. Jadi kuntu sam'u ladzi yasma'u bihi, aku jadi telinganya yang dia pakai, maksudnya dijaga, maksudnya dipelihara. Jadi telinganya itu tidak mungkin adanya yang haram-haram. Sebab apa? Terus melakukan yang sunat. Puasa dikerjakan, tahajud dikerjakan, baca Quran dijaga, infak yang sudah dikerjakan, maka dia tidak akan celaka telinganya, selalu mendengar yang baik. Yang kedua, wa basarhu alladhi yabsiru bihi, matanya juga aku yang pelihara, tidak mungkin melihat yang haram. Wa yadul ladzi yabsitu biha, tangannya juga
Aku yang pelihara, tidak mungkin melaksanakan yang haram, tidak cepat-celepit celepot, tidak nyuri, tidak korupsi, tidak garong. Sebab tangannya dipelihara, karena tangannya dijaga oleh Allah. Warijlahul ladzi yamsi biha, kaki yang biasa dipakai itu tidak akan pakai maksiat. Selalu dia pergi ke pengajian, pergi ke majlis taklim, pergi musola, pergi ke masjid untuk sholat Jum'ah dan ke tempat yang baik. Kalau datang ke rumah janda mau ngasih beras, baik itu jalannya sebab tidak pakai maksiat. Bahkan walain salani la'ata itu la'atianahu, kalau dia minta pasti aku berikan. Walain da'ani la'ujibannahu, kalau dia berdoa aku ijabah. Bahkan ada selanjutnya, walista'adani lau'idannahu, kalau dia minta perlindungan, minta perlindungan kepadaku, maka aku lindungi. Kalau dia minta perlindungan karena terus lakukan sunnah, supaya Islamophobia, tidak menghina Quran, tidak merobek Al-Quran, tidak menghina Nabi, tidak menghina Rasul, tidak menghina ulama, tidak menghina abaib, aku hindarkan semua itu kalau dilaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Pertanyaannya kita sekarang kan udah belum? Sunahnya kan belum. Puasa Senin Kemis ya ada mun kerai waktu naik. Kita puasa Rajab males. Pulang-pulang gede misalnya. Bisa sholat tahajud bangunan jam 4 jam 5. Sehingga sulit kita untuk dikabul doa kita. Minta perlindungan juga dibiarkan saja oleh Allah. Hadis berikutnya, wa mataratu bisain awana fa'iluh. Aku tidak ragu tentang apa yang aku harus perbuat, karena aku berjanji akan memenuhi keinginan orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Taraddudi fi qalbi nafsi abdi al-mu'min yakrahul maut, yang menjadi keraguan itu, yang menjadi perhitungan dan pertimbangan Allah itu ketika hambaku akan keluar ruhnya, sebab dia tidak mau mati. Hambaku itu tidak mau mati, tapi Allah berfirman, wa akrahu sa'atahu, aku tidak akan menyakiti dia. Memang dia tidak mau mati, tapi aku tidak mau menyakiti. Jadi amanlah kita kalau melakukan sunat itu. Wala budalau minhu, sebab mati itu tidak bisa dihindari. Siapapun orang yang tidak ingin mati, malah justru mungkin dikejar mati. Jadi ini kaitan tadi dengan orang yang terus melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini hadis ini sebagai tafsir dari surat An-Nahl ayat 78. Wajal musam awal absor wal afidah qalilan ma tashkurun. Ya, kalau yang sedikit sekali orang yang melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah mereka membenci Al-Qur'an, membakar Al-Qur'an, sebetulnya minggu lalu sudah saya sampaikan. Di dalam ayat lain itu kan ma yawadul ladzina kafaru minal kitab wal musyikina ayunazal alaikum mirahmati mirabbikum wallahu yahtasu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari Yahudi Nasrani dan orang musyrik, mereka tidak menginginkan turun kebaikan dari Allah. Mereka tidak menginginkan turun wahyu. Mereka tidak menginginkan turun Al-Qur'an. Tapi wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Memang sudah ketentuan Allah. Allah menentukan Quran itu turun kepada orang yang Allah kehendaki, itu Nabi dan Rasul. Kebaikan itu Allah yang tentukan, meskipun mereka ingin umat Islam supaya murtad. Soal tujuan mereka semua murtad. Tapi kenapa umat di luar Islam berbondong-bondong Islam? Itu sudah kehendak Allah. Yahtasu bi rahmati may yasha. Mereka mendapat rahmat Allah. Tapi maksud kita dalam kajian ini, coba jangan melakukan pelanggaran yang menyinggung aspek sosial, yang menyinggung aspek agama. Itu kan yang tidak dibenarkan, dilarang oleh semua agama manapun. Maka jangan dilakukan umat Islam tentang toleransi, jangan dilakukan, sudah toleran juga. Jangan dilakukan umat Islam tidak berbuat baik sama non muslim, jangan. Kita sudah punya rumusan ya. Tapi tadi itu kadang-kadang rumusan, ketentuan, konstitusi, undang-undang, peraturan dirubah juga sama mereka. Sebab orang Yahudi semua begitu. Pabima naqdihim mitsaqahum, dengan sebab mereka merubah janji, merubah konstitusi, aturan yang dibuat Nabi. Itu memang sejak dulu begitu. Merubah aturan yang sudah disepakati. Ya. Ini kalau kita lihat Pak tentang ayat 78 tadi, kan tafsir maudhu itu syaratnya kan kita harus munasabah, gabung dengan ayat sebelumnya
atau dengan ayat sesudahnya. Kalau kita misalnya melihat ayat sebelumnya, itu ada dua contoh, Pak. Dua contoh. Coba Bapak lihat di ayat 75. Pertama, Allah membuat contoh abdan mamlukan. Ada hamba sahaya yang tidak punya duit, miskin, papa, layak tidun ala syai, dia tidak mampu apa-apa, tidak bisa berbuat karena memang hamba sahaya dan miskin. Ada man rozaknahu minna rizqan hasana, ada orang yang diberi rizki yang luas, sudah merdeka, kaya raya. Orang kaya karena dia berbuat baik sehingga bisa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan siron wa jahron, rahasia atau dan terang-terangan. Ini kan ditanya oleh akun hal yastawun, apakah sama? Ya tentu tidak sama. Jadi ini maksud saya asama wal soal ini coba renungkan oleh kita. Nah, apakah sama? Kan tidak. Yang kedua, ini contoh kepada para ulama, tadi pengusaha dan penguasa. Ya. Ada di Quran ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-76. Daraballahu masal rajul ini ahad ma'abkam. Ada lagi contoh manusia yang satu, yaitu abkam, yaitu bisu, tidak ngomong. Kenapa? Terketekan oleh misalnya pangkatnya atau jabatannya atau kena sistem, disebut ulama akhras, ya. Itu layak dirasa, dia tidak bisa buat apa-apa. Wa wakal ala maulahu, dia bakal memberi beban kepada maulah, kepada yang membiayainya, kepada maulanya, kepada mengurusnya, padahal dia makan uang rakyat. Tetapi kenapa dia bisu? Nah, kenapa tidak ngomong, tidak teriak, tidak ada tindakan? Makanya aina ma yujulayati bi khairin, ketika disuruh itu si ulama tidak bisa berbuat baik, ya. Hal yastawi huwa, apakah sama ulama seperti itu wa may bil adli, dan ulama yang bisa lantang menyuruh kebaikan, ulama yang menyuruh keadilan, menegakkan kebenaran? Pasti kita bisa menjawab tidak sama, itu Pak. Ini ayat 78 dikaitkan dengan ayat 75, 76, 77. Perhatikan sama kita, ada nggak? Ada. Jadi asama wal soal apilah harus diperhatikan oleh kita. Ayat berikutnya sekarang di ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang menjadikan rumah, ya, kemudian kulit-kulit hewan dijadikan kemah, bisa dibawa baik waktu misalnya dia pergi atau di rumah. Kemudian bulu domba, bulu unta, bulu kambing, kemudian semua yang Allah ciptakan bisa jadi asasa, bisa alat rumah tangga dan bisa kehidupan yang menyenangkan. Itu contoh-contoh yang harus kita lihat. Itu pada ayat berikutnya 80. Bahkan Allah menjadikan khalaqadilalan, ada tempat tinggal. Jalakum jibali aknana, gunung bisa dijadikan rumah, ya. Jalakum sarabil taqiqul hara, ada baju yang bisa dipakai di waktu musim dingin, dan ada baju yang bisa dipakai musim panas. Wasarabil tatqikum ba'sakum, ada baju yang bisa dipakai perisai untuk menjadi kuat di dalam perang, disebut baju penangkal perang. Itu sudah ada di Qur'annya, harus diperhatikan oleh kita, dibaca sama kita, sehingga semuanya itu Allah berfirman kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Semua itu merupakan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan. Gunakan oleh mata hati kita, oleh pandangan kita, dan oleh telinga kita. Tujuannya apa? La'allakum tuslimun, supaya kita bertauhid, supaya taslim, menyerah kepada Tuhan Allah, tidak takut kepada ancaman sekalipun, ya. Maki pain tawalau pain nama alikal bala. Kalau memang mereka menentang umat Islam yang tidak mau tadi baik pada sudah beri fasilitas, ya udah, kamu hanya menyampaikan saja. Kalau orang-orang kafir sekarang yang sudah membaca dengan matanya, telinganya mendengar, kemudian dia sudah meneliti kemana-mana, tetapi dia tidak mau ikut ajaran Islam, nah itu sudah alikal balagul mubin. Jadi konsep kita gini Pak, seperti Nabi Sulaiman, ala ta'lu wa tuni muslimin. Wahai orang-orang yang suka melakukan kedurjanan, ala ta'lu, jangan sombong kamu. Si Paludan tadi itu, jangan sombong. Baik itu si siapa? Si Edwin itu di Belanda. Wa tuni muslimin, daripada kamu nyobekan Quran, lebih baik muslim, gitu kira-kira Pak. Diajak sama kita. Kan tidak dilarang kita ngajak mah.
Ya memang kita beri keteguran juga, ada sanksi. Tapi kita tarafnya sekarang menggunakan pikiran, menggunakan mata, menggunakan hati, ajaklah mereka, gitu Pak. Ya, ini menurut ayat 70, 81, 82. Sebab apa? Ya arifuna nikmat Allah. Mereka tahu nikmat Allah yang begitu sempurna. Summa yunkirunaha, tetapi diingkari nikmat itu. Jangan sampai kita begitu Pak. Ya, kesimpulannya nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat hati nurani, mari kita gunakan yang sesungguhnya tadi kewajiban dilaksanakan, sunnah-sunnah dilaksanakan. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari segala mata petaka dan dikabulkan keinginan kita yang baik-baiknya. Insya Allah. Kalau kita mengkufuri nikmat yang besar ini, maka kita akan diancam wa aksarul kafirun. Memang kebanyakan manusia kafir. Kalau muslim kafir nikmat, kalau orang yang tidak beragama kafir masuk api neraka. Inauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Penting manfaatnya barokah tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta ampun pada Allah yang salah, yang baik mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kifayah hadis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.